warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa baik ya. Masih semangat di siang hari yang panas ini? Masih ya. Ibu mau cek kehadiran dulu. Sekretarisnya mana? Ekle, kehadiran hari ini? Hadir semua ya. Semoga selalu diberi kesehatan agar bisa hadir di hari-hari berikutnya. Sebelum melaksanakan layanan, agar layanan kita berjalan dengan lancar, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas sekarang pimpin doanya. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dulu. Doa selesai. Cek. Oke, baik. Terima kasih buat Anda semua. Hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan konseling sesuai dengan janji kita sebelumnya. Kita berkumpul di aula dan Ibu akan memberikan layanan yang terbaru sesuai ini. Ada di layar monitor 7 jurus BK hebat. Sebelum kita lanjutkan, boleh berdiri semuanya. Ibu mau tahu katanya tadi kan masih semangat di siang hari yang panas ini. Ibu mau tes masih semangat apa belum? Kita tepuk semangat dulu ya. Boleh ya? Oke. Tepuk semangat. Oke, masih berdiri ya, masih berdiri. Boleh duduk. Nih, coba kalian lihat di monitor di depan. Ada 7 jurus BK hebat. Ini adalah sebuah lagu 7 jurus BK hebat. Sudah Ibu kirimkan di grup 2 hari yang lalu. Sudah apa? Sudah. Ibu mau kita semuanya bergerak, semuanya ikut bernyanyi ya. Kita mulai ya. Nggak ada yang lesu-lesu, harus semangat. Katanya jadi semangat. Harus bergerak semuanya. Kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menekan situasi. Tumbuh harapan bersama, ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menekan situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah hebat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus. Yeah.
Nah, oke. Untuk jurus BK hebat hari ini yang akan Ibu berikan yaitu kenali potensi. Berarti mengenali potensi diri kita sendiri, ya. Coba sebelumnya Ibu mau tanya, namanya siapa? Anaya Gandari. Itu saya Pori. Sudah tahu nama masing-masing ya? Jangan sampai nanti nama sendiri nggak tahu, nama panggilan nggak tahu. Nah, tugas kalian, nih kita bikin kayak games. Tangan kirinya mana? Kan nggak ada yang tidak nggak? Nggak ada yang tidak ya? Tangan kirinya nanti letakkan di atas kertas. Kalian gambarlah tangan kalian sesuai dengan jari-jari kalian. Ini agak dikembangkan jarinya. Dimulai dari sekarang. Oke, silakan. Ada yang nggak bawa pena ya? Masih ada? Kenapa? Aduh, bisa-bisanya sih kalau nggak bawa pena ya. Setelah kalian tulis, kalian gambar jari tangan kalian 5 jari. Nih, yang pertama jari jempol, di jari jempol kalian tuliskan hal yang paling membanggakan dalam diri kalian. Hal apa yang paling mengembirakan, yang membanggakan dalam diri kalian? Tulis di jempol, di jari jempolnya, ya. Di jari jempolnya kalian tulis. Oke. Hal yang membanggakan yang ada pada diri kalian. Sudah? Satu aja. Yang paling membanggakan dan yang membanggakan. Satu aja. Itu di jari jempol. Di jari telunjuk nih, sebelahnya jempol, tulis cita-cita ataupun harapan ke depan untuk diri kalian. Cita-citanya apa atau harapan dan tujuan hidup kalian itu apa sih? Gitu. Ya. Jari jempol tadi hal yang membanggakan dalam diri kalian. Jari telunjuk cita-cita atau harapan tujuan hidup kalian itu apa? Ya. Terus jari tengah. Jari tengah tuliskan kekurangan yang ada pada diri kalian yang ingin kalian hapuskan atau yang ingin kalian hilangkan dalam diri kalian. Kekurangan kalian. Tapi bukan anggota tubuh ya. Jadi kalau hilangkan, oh pas dong. Jangan. Ya apa? Di keinginan atau cita-cita kalian apa? Gitu ya. Jari tengah tuliskan kekurangan kalian. Terus jari manis di sebelah jari tengah tuh. Apa yang paling kalian syukuri dalam hidup kalian? Apa yang kalian syukuri dalam hidup kalian? Di jari sebelah jari tengah. Di jari manis. Apa yang kalian syukuri dalam hidup kalian? Oke? Dan yang terakhir di jari kelingking. Di jari kelingking itu kebiasaan kecil positif yang sering kamu lakukan setiap hari. Kebiasaan apa? Misal kebiasaan tiap pergi ke sekolah cium tangan mama papa misalnya, atau tiap sekolah tiap mau pergi ke sekolah ada ritual apa dulu? Mungkin yang non ya berdoa dulu bersama-sama keluarga ya, kan ada tuh. Terus yang muslim mungkin sebelum kebiasaan makan malam bersama orang tua ya, sebagai pemimpin doa boleh. Sudah bercek ya, karena kita akan lebih dalam lagi menggali potensi yang ada dalam diri kalian. Oh ya, sudah bawa gadget semua seperti arahan ibu, udah ya. Dan juga udah ada link yang ibu kirimkan, nanti kita kerjakan sama-sama untuk mengenali potensi yang ada dalam diri kalian. Sudah ada? Sudah selesai? Sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, kalian tutup, letakkan di atas meja kalian masing-masing, tidak usah diganggu-gugat. Ya. Kasih aja
ada kode di bawah untuk mengenali itu punya kalian. Jangan sampai tertukar. Nggak usah kasih nama, cukup kode aja. Oke? Sudah selesai, tepuk tangan dong untuk kita semua. Iya. Sudah? Kertasnya sudah diletakkan. Silakan kalian pegang gawai atau gadget atau handphone kalian masing-masing. Ya? Sudah? Sudah ya? Di link yang Ibu kirim, sudah dibuka grup kita? Sudah ada linknya? Nanti boleh lihat. Oke, kalian klik linknya. Ruang apa ya? Nanti biar aja. Sudah kalian buka linknya? Waduh. Ya. Gangguan ya? Begitu selalu begitu tuh. Selalu begitu. Nah, itu bisa, Mbak? Kalau nggak bisa kalian buka di Google. Kalian buka Google. Ini. Kita buka di Google. Ini rebutannya. Kalian ketik http titik 2 garis miring ini garis miring 2 atau titik 2 sih ya? akupintar.id. Oke. Aku pintar, udah ketemu? Coba buka http garis miring 2 kali titik 2 akupintar.id. Kalian klik aku pintarnya. Aku pintarnya kalian klik. Boleh? Menuju kampus impian. Sudah? Ketemu yang kayak seperti ini? Nunggu antrian ya katanya ya? Iya. Bentar. Kita mulai journey. Kita login dulu. Kalian punya ingat email kalian masing-masing? Punya? Silakan masukkan. Kita di dalam antrian. Udah ada yang bisa? Masuk. Selamat datang di Aku Pintar.
Tes kepribadian selanjutnya. Coba. Oh ini. Coba tes itu tes kepribadian apa yang belajar? Coba tes ini dulu. Tes gaya belajar. Cek tes gaya belajar kalian. Nih. Di sini coba perhatikan sambil diperhatikan ke layar. Tes gaya belajar ada tipe visual. Tipe visual, gaya belajar visual menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar dan peta diagram dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Artinya bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham gaya belajar seperti ini mengendalikan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian mempercayainya. Itu gaya belajar yang visual. Lanjut selanjutnya ada yang namanya auditori. Tipe auditori, gaya belajar auditori adalah gaya belajar dengan cara mendengar, memberikan penekanan pada segala jenis bunyi dan kata, baik yang diciptakan maupun yang diingat. Gaya pembelajaran auditori adalah di mana seorang lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang dia dengarkan. Penjelasan tertulis akan lebih mudah ditangkap oleh para pembelajar auditori. Tuh, dia dengan mendengar, berarti secara lisan dia mendengar, dia pahami dan dia mengerti. Kalau di visual tadi, dia lebih melihat, ya. Dia melihat dulu, dijabarkan dulu oleh gurunya, ya, baru bisa merespon. Nah, yang berikutnya ada kinestetik. Kayak belajar kinestetik, coba Eklek, dibaca Eklek. Yang kinestetik. Ayo. Gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitarnya. Gaya pembelajar kinestetik cenderung mampu memahami sesuatu dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengarkan ceramah atau membaca dari sebuah buku. Gaya belajar kinestetik suka melakukan hal-hal dan menggunakan tubuh mereka untuk mengingat fakta, seperti memanggil, dialing, nomor telepon pada telepon genggam mereka. Gaya belajar kinestetik berarti belajar dengan menyentuh dan melakukan. Oke, terima kasih. Kinestetik itu lebih ke pergerakan. Dia suka merespon, dia suka belajar, tetapi dengan hal-hal yang pergerakan dia ingin mengetahui gitu ya. Coba cek tes sekarang, klik. Tes kepribadian sekarang. Ya. Tuh. Ketik ya. Kalian klik aja, kalian mulai, nanti dapat hasilnya. Ya. Nih, mulai sekarang. Nah, jawab ya. Jawab semuanya. Oke. Nanti kalau sudah ada hasilnya, kita bahas di pertemuan berikutnya. Karena time is over. Waktu kita pelayanan hari ini sudah habis. Kalian isi dulu semua tesnya, hasilnya kita ulas atau kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Iya, itu tadi ya. Kenali potensi. Sebelum kita mengenali orang lain, sebelum kita mengenali teman kita, kenali potensi yang ada di diri kita. Coba dari penjelasan nih, hal apa yang bisa Fanny dapat dari kenali potensi diri? Fanny juga bisa lebih tahu potensi yang ada di dalam diri Fanny dan Oke, dari kata Fanny dia lebih jadi lebih tahu potensi yang dalam diri dia dengan aplikasi ini. Kalau Keisha? Saya lebih mengenal diri saya sendiri dan lebih mengetahui apa yang bisa menjadi potensi dari diri saya. Oke, siapa lagi? Coba Dita. Dari penjelasan tadi tentang kenali potensi. Saya lebih mengetahui tentang potensi diri
saya dan tentang gaya belajar saya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik, terima kasih. Seperti janji kita, nanti hasilnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini, Ibu ucapkan terima kasih.